Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya di antara adalah percaya dengan qada dan qadar, bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Kalau sudah terjadi, maka kita akan mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Baik maupun buruk, enak tidak enak, ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ini penting dijadikan dasar bagi kita semua, agar ketika kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, kita sudah berobat, kita sudah bekerja, tiba-tiba setelah sampai pada waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka iman ini penting menjadi dasar kita agar kita tidak putus asa, bahwa semua itu adalah ketentuan Allah. Kalau baik, kita akan mengatakan alhamdulillah. Kalau kira-kira nggak sesuai dengan harapan kita, kita katakan innalillah. Dua-duanya ini ada nilai kebaikan. Ketika mengucapkan alhamdulillah artinya bersyukur, kebaikan. Ketika kita mengatakan innalillah, itu ada nilai kebaikan, yakni nilai sabar. Inilah pentingnya seorang mukmin dalam situasi apapun selalu menuai kebaikan di sisi Allah dengan pendekatan syukur dan sabar. Saudara-saudara sekalian, ada satu hadis yang saya kutip berkaitan dengan hal ini. Hadis ini rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan Imam Bukhari. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Kami diceritakan sebuah nasihat yang datangnya dari Rasulullah, di mana nasihat ini didengar langsung oleh seorang sahabat namanya Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW dikenal sebagai as-shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, orang yang jujur dan orang percaya dengan kejujurannya. Beliau menyampaikan apa? Inna ahadakum, sesungguhnya di antara salah satu kamu sekalian itu, semua di antara kita, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari di dalam perut atau rahim ibu kita, itu berupa mani, itu 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari selanjutnya itu berupa darah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari selanjutnya adalah berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat. Tujuannya apa? Tugasnya fayamfukhu fihi ruh, meniupkan ruh. Dan saat ditiupkan ruh bersamaan dengan keputusan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, 4 hal ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, bikat bi rizkihi, ditulis rezekinya berapa. Wa ajalihi, kapan matinya. Wa amalihi, wa syakiyun aw sa'idun, amalnya, amal perbuatannya ditulis sudah sama Allah. Dan termasuk adalah wa syakiyun aw sa'idun, dia ditulis sebagai orang yang celaka atau orang yang bahagia. Sudah ada tulisannya, sudah ditentukan kapan itu. Semenjak kita ada di dalam rahim ibu, di saat kita berumur 40 hari, 40 hari, 40 hari yang ketiga. 4 tambah 4 tambah 4 berapa?
120 hari. Yang kemudian kalau di Nusantara ini, di Indonesia, itu ada selamatan biasanya. Doa selapanan. Berangkat dari sana mohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ketetapannya menjadi ketetapan yang baik. Karena bagaimanapun juga la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Fawallahi alladzi la ilaha illa fawallahu alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah di mana tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya kamu sekalian itu la ya'malu bi amali ahlil jannah, beramal dengan amal ahli surga, baik mulai dari kecil, dewasa baik, ahli kebaikan, pokoknya orang baiklah, amalnya amal ahli surga, potongan surga lah kira-kira. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga saking baiknya antara dia dengan kematian itu cuma tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Nah, ternyata catatan amal yang dulu pada waktu di rahim ibu itu, kemudian ada catatan orang ini matinya su'ul khotimah, matinya tidak membawa kebaikan. Maka fayamalu bi amalin nar, maka dia kemudian beramal atau berbuat maksiat, di mana menyebabkan dia itu menjadi penduduk neraka. Naudzubillah, misalnya dia itu murtad. Sebaliknya para jemaah sekalian, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu di antara kamu la ya'malu bi amali ahli nar, beramal, beribadah, beramal seakan-akan amal ahli nar. Orang ini potongan neraka lah, orang nggak bener gitu. Mulai dari kecil kayaknya nggak bener, terus brengsek teruslah sampai dewasa, sampai tua. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga tidak ada batas antara dia dan kematian, tinggal sedikal saja. Wa yasbiqu alaihil kitab, tapi karena kitab atau catatan amal waktu kita di rahim ibu itu orang ditentukan sebagai ahlul khair, orang baik, husnul khotimah. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka kemudian orang tersebut beramal atau berbuat amalnya ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Apa yang bisa kita ambil dari sebuah hadis ini? Pertama, para jemaah sekalian, mari kita ini jangan sampai bersandar kepada amal, mengandalkan ibadah. Karena bagaimanapun juga dalam Islam dia diajarkan bahwa yang memasukkan surga itu adalah Allah. Yang memasukkan neraka itu Allah, bukan amal. Sampai Nabi Muhammad SAW, saya itu masuk surga dengan rahmat Allah. Apalagi saya pribadi, apalagi bapak-bapak. Nabi Muhammad menyampaikan, saya itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Ini menjadi catatan kita bersama. Bapak dengan saya walaupun orang baik, ahli ibadah, tetap tawadhu, rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan kemudian mengatakan, nih, saya ahli ibadah, saya Islam, pasti masuk surga, wajib masuk surga. Lah, kalimat ini tahanlah saudara, tahan. Yang mengatakan wajib itu mewajibkan kepada Allah siapa? Nah, terus bagaimana Pak Kiai kalau tidak ada kejelasan macam begini? Kita masuk surga bukan karena amal, masuk neraka juga bukan karena amal. Nah, terus mendingan kita tidur aja. Enggak begitu maksudnya, enggak begitu. Jadi orang yang baik, ahli ibadah belum tentu masuk surga. Apalagi yang enggak ibadah. Benar, itulah. Orang yang kerja belum tentu kaya, Pak. Karena yang kasih rezeki siapa tadi? Allah. Orang yang kerja belum tentu kaya, apalagi yang pengangguran. Jangan mentang-mentang khairihi wa syarri minallah. Walaupun kita tiduran ya, kalau waktunya kaya ya kaya. Saya bilang, "Hei Mas, bangun Mas, sudah siang." Ini namanya ikut madhab rebahan ini. Gaya-gaya khairihi wa syarri minallah, tapi ini dijadikan alat untuk malas. Ini yang tidak boleh.
Yang saya katakan tadi, apa gunanya mempelajari ini semua? Ingin saya sampaikan, ketika kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan rencana, menyenangkan buat kita, kita langsung bersandar kepada Allah. Alhamdulillah. Begitu Pak. Tapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita mengatakan innalillah. Sehingga para jemaah sekalian, hidup ini menjadi nyaman dalam keadaan apapun. Da'il ayyam taf'alu ma tasha'. Biarkanlah hari melakukan apa yang dia mau. Mau siang, mau malam, mau panas, mau dingin, apa terserah hari sudah. Da'il ayyam taf'alu ma tasha'. Wa tiba nafsan idza hakamal qada'. Yang terpenting bagaimana saya dengan Bapak perbaiki sikap. Apa sikap yang baik? Syukur dan sabar. Ini senjatanya. Syukur dan sabar. Wa tiba nafsan idza hakamal qada'. Wala tajza' bihadisatil layali. Jangan kau kagetan dengan peristiwa yang silih berganti siang dan malam. Kadang-kadang kita dapat uang, kadang-kadang bangkrut, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Jangan kagetan. Karena apa? Fama li hawadisid dunya bibaqa. Kejadian di dunia ini tidak akan selamanya, Pak. Orang sakit, ada waktunya selesai. Sakit terus pakai sampai mati. Ya mati selesai. Fama li hawadisid dunya bibaqa. Karena itu para sahabat sekalian, wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Jadilah engkau lelaki yang teguh. Wasimatukal samahat wal wafa. Kita berhias dengan apa? As-samahah, dermawan. Loman. Hidup kita loman. Pertanyaan tiap hari harus ditanyakan adalah apa yang bisa saya berikan? Begitu. Itu sikap para pemimpin orang-orang besar. Apa yang bisa saya berikan? Watib nafsan idza hakamal qada' wa kun rajulan alal ahwali jaldan wasimatukas samahat wal wafa. Yang nomor 2, setelah kita dermawan, kita itu suka menepati janji. Ini adalah sikap yang hebat. Inilah mungkin makna atau hikmah mengapa kita harus percaya kepada qada dan qadar yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Semoga para jemaah sekalian, walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya, dan kami persilakan, ada yang mau nanya, silakan nanya. Kalau nggak ada, saya tutup. Baik, terima kasih kepada kita Muhammad yang setelah mundur dan SMA sangat singkat dan padat tentang mempercayai qadar dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala, baik khairu atau syarru, baik yang baik maupun yang buruk. Barangkali ada jemaah yang bertanya, silakan Bapak depan sini sebutkan nama, asal dan langsung pada pertanyaan mengenai bahasan kita pada sini. Ada yang bertanya? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami kaitan dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu adalah goib, kira-kira seperti itu Pak ya. Saya contohkan sederhana aja. Katakanlah umur kita ini di ketetapan Allah dalam umur 120 hari tadi, katakanlah 50 tahun. Mungkin bisa sih Allah merubah ketetapannya mungkin dengan usaha kita berdoa, sedekah, amal-amal yang baik. Yang umur 50 tadi bisa ditambah menjadi 70 gitu. Jadi intinya bisa sih Allah merubah ketetapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut namanya Pak, dari mana? Dari Lubang Buaya. Bapak namanya? Rifan. Pak Rifan dari Lubang Buaya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rifan. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah kecuali doa. Maka berdoa. Berdoa, mohon kebaikan kepada Allah. Kebaikan itu bagi saya dengan Bapak biasanya ya uang. Benar nggak? Kalau nggak punya uang lemes juga Pak Yai. Kita mengartikan kebaikan itu kesehatan, kemakmuran, istri yang sehat, anak yang sehat, pokoknya sempurna lah. Mobil yang banyak, rumah yang gede, itu lambang kebaikan bagi kita. Nggak salah sih, nggak salah. Cuma biasanya doa itu ditutup dengan
Rabbana atina fid dunya hasanah. Mohon hasanah kepada Allah. Karena bagaimanapun juga kita menganggap uang itu kebaikan, ternyata dulu kita nggak punya uang, setelah punya uang masalah, Pak. Ada nggak begitu? Ada. Sebelum ada warisan rukun, saudaraan, kakak beradik rukun, nggak ada masalah. Ada warisan berantem, pecahlah saudara. Maka saudara-saudara sekalian, artinya uang itu bukan kebaikan. Makanya ditutup dengan itu. Apakah pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah diceritakan. Ada orang yang sudah ditetapkan orang tersebut mati hari itu. Karena akan dipatok ular. Itu ada hadisnya itu. Kemudian orang tersebut ternyata pagi-pagi bersedekah. Dia nggak tahu keputusan Allah seperti apa. Seperti saya juga sampai detik ini nggak tahu kan apa akan terjadi ini. 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, nggak tahu kita. Maka saudara-saudara sekalian, dia melakukan kebaikan. Kebaikannya berupa sedekah. Setelah sedekah, dia tetap memikul kayu bakar yang dia cari di hutan, dia akan jual. Di perjalanan, ularnya tetap ada. Tapi nggak jadi matok. Karena apa? Memang sedekah tadafa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Makanya para jemaah sekalian, saya ngomong yang sudah terjadi. Yang belum, mari kita ikhtiar. Ikhtiar kita itu yang dicatat. Kalau kita ikhtiar dengan baik, kebaikan itu yang akan dicatat. Maka dalam hal ini kalau sudah terjadi, bagaimana sekiranya selalu mendapatkan kebaikan yang saya sampaikan tadi. Umat Islam kalau mantap imannya, dia tidak akan bunuh diri, Pak. Dia tidak akan putus asa, Pak. Karena pas dia punya keyakinan, ya Allah, khairihi wa syarri minallah, katanya Kiai Misbah itu di Istiqlal, waktu saya umur 120 hari di dalam rahim ibu saya sudah ditentukan. Ketika dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia tenang, Pak. Tenang. Dan ini saya ngomong begini ini penting juga buat diri saya. Saya pernah, Pak, saya ikhtiar sudah, hati-hati usaha, sudah. Mobil saya kunci yang benar, Pak. Tiba-tiba setelah keluar dari pengajian, celingak-celinguk, enggak ada, mobil saya hilang. Saya tanya ke satpam, Pak, mobil saya mana? Loh, itu bukan sopir Kiai tadi. Bukan, saya bawa sendiri. Oh, dicolong orang. Saya ngomong innalillah, mikir saya, ini saya pinjam ke tetangga. Bukan miliknya Allah, miliknya di tetangga, kata saya. Tapi ini musibah lah. Kalau musibah kita kembalikan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ada yang bilang dari satpam, Pak Kiai mungkin bukan nyolong, Pak Kiai. Apa? Minta barokah, Kiai. Ya barokah jangan gede-gede itu, mobil ini. Dan kalau sandal masih bisa saya maafkan lah kira-kira. Ini mobil minta barokah, nggak izin lagi ya. Makanya Pak, sekali lagi, kalau Bapak bertanya apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala merubah keputusannya yang waktu 120 hari itu? Mungkin dengan ikhtiar kita. Itu pun sama-sama barang gaib, barang-barang yang kita tidak tahu. Ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Bapak, monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik dari Bekasi. Saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai masalah rukun iman yang ke-6 itu. Sebenarnya standar untuk Allah memberikan kesabaran kepada umat manusia ada tak kira-kira gitu? Contohnya gradasi gitu, dari bawah ke atas. Bagaimana Allah memberikan contoh untuk umat manusia yang diberikan cobaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Malik dari Bekasi ya. Mungkin pertanyaannya bisa diperjelas. Ya baik. Kira-kira saya sudah bisa menangkap itu. Siap. Oke, lanjut. Pak Malik. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi beban kepada Bapak kecuali sesuatu yang Bapak itu pasti bisa memikulnya. Berat, Kiai. Saya sudah miskin, Kiai. Istri saya kabur, Kiai. Anak saya nakal, Kiai.
Aduh, kerjaan saya dipecat Kiai. Gimana nggak selesai-selesai ini? Saudara-saudara sekalian, ini ilmu. Ini ilmu. Jadi akhirnya kita akan ditekan oleh Allah dengan peristiwa-peristiwa itu sehingga kita menjadi nyaman, menjadi biasa dengan itu. Memang ini tidak seindah omongan saya. Saya pernah mengalami. Dia berbicara tentang sabar. Hari sabar saudara-saudara. Semuanya dari Allah. Fasih saya itu. Ngomong fasih. Tapi kadang-kadang diuji ya ini. Untungnya saya punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu mungkin ya kejadiannya seperti orang-orang di luar itu. Naik di atas apartemen loncat. Dianggap itu selesai. Padahal tidak. Nggak selesai itu. Mati bunuh diri, mati kafir. Di akhirat makin berat. Ini kenapa kemudian pelajaran ini penting disampaikan kepada para jemaah sekalian. Nah, saya ketika mendapatkan musibah, tiba-tiba istri saya meninggal. Mengatakan titipan Allah, semua titipan Allah. Fasih saya ngomong. Diambil beneran. Goncang Pak saya Pak. Sama, cuma alhamdulillah saya karena mempunyai sebuah pelajaran bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya dari Allah. Agak tenang saya. Memang goncang sedikit, tetapi kembali kepada alur. Saya pikir, Bapak kalau punya ilmu semacam ini, Bapak akan mendapatkan ketenangan. Bapak akan mendapatkan ketenangan. Kalau nggak punya ilmu, ya selesai. Selesai. Bapak menyelesaikan dengan cara yang salah. Ketika mendapatkan nikmat, bukan alhamdulillah, tapi begini. Usaha saya itu. Siapa lulu gua? Tapi ketika mendapatkan musibah, langsung down. Inilah yang terjadi kalau tidak pernah ikut ngaji. Kalau tahu ngaji, agak tenang kita. Agak tenang. Saya pikir itu Pak. Jadi ini obat umum ya. Ini obat umum. Resep umum ini. Seharusnya Bapak bertemu secara langsung kepada guru, kiai, atau siapa yang dianggap oleh Bapak bisa dipercaya untuk menceritakan masalah-masalah Bapak secara khusus. Tapi secara umum, ya ibarat obat pasaran ini, obat umum, ya saya harus sampaikan inilah konsepnya berkaitan dengan percaya kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya karena waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan walaupun satu huruf, satu kalimat, menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menenangkan hati kita dan dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Semoga kedua pertanyaan tadi bisa mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya dan kami ucapkan terima kasih kepada Kiai atas pertanyaan.